pagi hari, kurang lebih sekitar jam 9 pagi, tepat di jam 9 itu ada teriakan, Mas, "Tolong tolong, tolong opa, tolong tolong." Nah, saya tendang pintu, pintu pun terbuka karena tidak terkunci rapat ya. Saya menemukan opa itu posisi di sebelah kiri dengan keadaan mulutnya nganga, tangannya seperti ini, berikut dengan kakinya juga begini. Itu sudah begini, Sudah kaku. kaku. Pak Ustadz itu sempat mampir ke tempat saya, Ke rumah. ke rumah. Assalamualaikum, Bu, Fei. Oh iya Pak, Bu, maaf saya nggak masuk di sini aja karena baju saya kotor nih, masih ada tanah-tanahnya. Oh iya Pak, Bu, ada yang mau saya bicarain gitu. Ada apa Pak? Bu, tolong usahain jangan keluar rumah di atas jam 9 selama 40 hari. Itu Mas Jamal. Di depan rumah beliau itu ada batang pohon mangga. Itu besar. Kok ada 2 ya? Ya loh, ada 2. Saya diem dulu tuh waktu belokan itu. Hah? Saya nengok adik saya. Saya nengok ibu saya lewat ini kan. Iya. Itu apa ya? Itu saya udah nggak bisa apa-apa gitu. Wah, astagfirullah, pocong. Guys, kalian sadar nggak sih kalau kita lagi ngebahas cerita tentang satu daerah atau satu tempat yang pernah mengalami teror pocong, pasti ceritanya epic dan bikin merinding. Nah, kebetulan hari ini gua kedatangan narasumber yang mau cerita soal kejadian yang sempat bikin gempar di komplek rumahnya. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Fe. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Fe, apa kabar Mbak? Baik. Baik ya Mbak? Iya. Oke, jadi Mbak Fe ini dulu pernah tinggal di sebuah komplek dan katanya pernah ada satu teror yang gempar di komplek tersebut. Betul, Mas. Betul ya? Iya. Jadi kejadiannya itu tetangga depan rumah saya itu meninggal dunia dan terjadi kejanggalan pada saat pengurusan jenazah sampai Pak Ustadz mengatakan jangan keluar rumah di atas jam 9 selama 40 hari. Dan ternyata saya juga pernah mengalami pada saat saya keluar rumah itu pulangnya itu lewat dari jam 9. Itu saya ditemukan sosok pocong beliau gitu. Oh, jadi pada saat maaf ya gentayangan itu berubah wujudnya jadi pocong. Oke. Nah, kalau boleh tahu siapa aja nih yang pernah melihat sosok pocong tersebut selama 40 hari itu? Saya, keluarga saya, tetangga, hansip, dan juga ada Pak Ustadz juga yang sempat didatangi beliau. Bahkan Pak Ustadznya juga? Iya, Pak Ustadz. Yang udah memperingati itu ya? Iya, itu. Wow. Oke, penasaran nih gue sama apa yang terjadi dengan sosok pocong ini. Buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk kalian kirim voice note-nya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Fe, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Lentar Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentar Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentar Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia.
Jadi saat itu saya tinggal di sebuah komplek, tinggal di sana sudah belasan tahun, dari saya kecil, dari TK. Mhm. Lalu silaturahmi dengan tetangga sekitar depan, belakang, samping itu baik, Mhm. ya kan. Lalu saya punya tetangga persis di depan, saya manggil opa dan oma gitu Mhm. ya. Mhm. Beliau itu hubungan dengan saya tuh waktu saya TK tuh terutama opa ya, tuh baik banget Mhm. sama saya. Mhm. Nah, ketika, sudah besar, kurang lebih tahun 2006, itu saya sudah mulai kuliah kan ya, jam 9 pagi di bulan Oktober atau September, itu ada satu kejadian, Oh, oke. Kejadiannya gitu. apa tuh? Nah, saat itu pagi hari, kurang lebih sekitar jam 9 pagi, kebetulan saya dan ibu saya itu di rumah sedang berbenah, nyapu, saya di dalam ruangan, di dalam, sementara ibu saya di garasi. Mhm. Nah, tepat di jam 9 itu ada teriakan, Mas, "Tolong tolong, tolong opa, tolong tolong." Nah, yang mendengar itu ibu saya. Mhm. Ibu saya lalu bicara dengan saya, "Ve, itu kenapa tetangga? Tolongin." Sewaktu saya dengar, saya langsung lempar sapu, saya lari lewat pintu garasi. Mhm. Itu udah nggak pakai alas sendal gitu, saya udah buru-buru lari, tibalah di rumah tetangga saya ini. Saya Mhm. tanya, "Ada apa, Oma? Ada apa?" "Itu opa, tolong opa." "Kenapa?" Karena kan saya nggak ngeliat opa. Mhm. "Di kamar mandi opa." Akhirnya saya bergegas ke kamar mandi, saya ketok, "Opa, opa, buka opa, opa." Lalu oma bilang, "Opa sudah 30 menit di dalam kamar mandi. Oma sudah ketuk-ketuk, tidak nyaut." Mhm. Nah, Mhm. di situ oma sudah nangis, sudah berisik gitu kan, udah saya bingung karena tidak ada orang. Nah, kondisi kompleks saat itu memang komplek sepi, orang-orangnya tuh pagi tuh bekerja, ada Oke. di aktivitasnya ada di malam hari kan. Akhirnya saya sempat keluar dari rumah oma, saya minta pertolongan tapi kan nggak ada, itu sepi. Saya masuk lagi, di situ ada satu orang juga yang nemenin, tapi dia diam saja, nggak berani gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menendang pintu kamar mandi itu. Mhm. Saya tendang pintu, pintu pun terbuka karena tidak terkunci rapat ya. Saya menemukan opa itu posisi di sebelah kiri dari pintu, itu posisinya sudah duduk dengan keadaan mulutnya nganga, tangannya seperti ini, berikut dengan kakinya juga begini. Itu sudah begini, Sudah kaku? kaku. Nah, pada saat itu saya kan kaget, tapi saya belum punya pikiran apa-apa nih, hanya menyelamatkan opa gitu Mhm. kan. Mhm. Sempat, "Opa bangun opa, opa." Oma pun histeris di situ. "Opa, opa." Saya berisik gitu kan, "Aduh, opa, opa bangun." Saya pegang, itu sudah kaku, sudah dingin, pucat, Mhm. badannya pun basah air karena kan mandi kan. Pada saat itu beliau menggunakan celana ya, Mhm. lalu akhirnya saya minta, "Coba diam diam, tenang tenang." Saya tuh pengen dengerin nafas opa, denyut nadinya gitu kan. Akhirnya pada saat itu pas saya pegang, kok nggak ada, kok dingin, cuma saya nggak bisa mastiin kalau sudah nggak ada kan. Iya, iya. Akhirnya saya bilang ke oma, "Oma, tunggu di sini, tunggu opa." Saya lari ke depan dan saya minta pertolongan. Pada saat itu ada pedagang-pedagang yang lewat, Mhm. ada tukang pokoknya segala macam tukang, ada tukang kapuk, tukang lontong sayur, tukang sayur, itu kurang lebih 7 orang. 7 orang itu masuk, ke rumah opa, ke rumah oma, dan menolong opa karena posisi opanya susah, terus Iya. posturnya tinggi besar, jadi kesulitan juga. Akhirnya opa digotonglah ke kamar depan. Nah, pada saat digotong di kamar depan itu karena kondisi oma itu udah histeris teriak, mengundang tetangga kan, "Oh, Mhm. ada Mhm. apa?" Gitu, rame di rumah tersebut, rumah opa itu. Setelah opa dibaringkan di kasurnya, posisinya masih kaku, Iya. masih menganga gitu kan. Nah, akhirnya, di situ saya
masih menunggu gimana keadaannya Opa. Sampai pada akhirnya di situ sudah ada pengurus daripada musola itu yang datang dan meminta, keluar, 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 jangan di dalam." Saya di teras depan rumah beliau, kebetulan kalau rumah tipe dulu kan kacanya nako ya. Jadi saya bisa ngintip dari kaca nako, melihat gimana Opa. Tapi nggak kelihatan karena kerubung gitu kan. Dan ada satu bapak-bapak pun teriak, bilang begini, "Coba tolong rebusin air, lalu direndam handuk, ditempelin di sendinya yang kaku biar dia jadi lemas," kan gitu. Saya cuma dengar, terus nggak lama ada salah satu bapak-bapak dia juga bilang, "Dek, panggilin dokter, dokter," gitu. Nah kebetulan saya tahu rumahnya dan ada di belakang komplek. Akhirnya saya bergegas lah ke tempat dokter itu. Setelah ke tempat dokter, dokternya bisa, alhamdulillahnya ada dan bisa 15 menit kemudian dan bisa datang ke tempat Opa. Setelah 15 menit, cek segala macam, posisi saya masih di teras itu. Lalu ada yang minta tolong, "Fei, minta tolong beliin kain kasa di warung ya, cepat, jangan yang potongan, yang gulungan," katanya. "Oh iya ya," saya lari itu ke warung. Setibanya dari warung sampai ini kain kasanya, saya nunggu lagi itu di teras gitu kan. Ibu saya itu nggak berani, posisinya di teras rumah saya, karena kan rumah kami berhadapan kan. "Fe, sini, mana?" gitu kan tanya. "Oh, nggak tahu, belum tahu," gitu kan. "Tapi tadi Fe disuruh beli kain kasa." Innalillahi, ibu saya bilang begitu. "Loh, kok innalillahi?" maksudnya gitu kan. "Iya, mungkin buat ini kali sudah nggak ada." Nah, dan ternyata betul gitu. Kain kasa itu digunakan untuk mengikat mulutnya yang menganga. Begitu. Karena kan saat itu saya kurang pemahaman ya, kain kasa itu untuk apa, ini apa, ternyata untuk mengikat bagian yang menganga. Nah, kejadian itu kan pada saat itu sudah. Nah, setelah rame, orang-orang pun sudah pada datang, udah ada pengumuman gitu kan. Tenda sudah dipasang, kursi-kursi pun juga. Saya masih di rumah beliau gitu. Datanglah Ustadz untuk proses pemandian jenazah, pengurusan jenazah. Kebetulan Ustadznya mengenal saya kan. "Fei, kamu di sini?" "Iya Pak." Ustadz itu sempat masuk ke dalam rumah beliau, lalu keluar lagi dan meminta perlengkapan untuk pengurusan pemandian jenazah saat itu dan pengkafanan. Karena posisi di dalam rumahnya itu penuh, anak-anaknya sudah pada datang semua, dilakukannya di teras rumah waktu itu. Dan setelah itu saya melihat ibu-ibu di samping rumah beliau itu sedang mempersiapkan untuk taburan bunga, ada yang merajang pandan, menyiapkan bunga. Lalu saya ikut membantu di situ, membantu marut ketimun. Nah, itu tujuannya untuk memandikan jenazah dicampur air. Nah, saya fokus marut ketimun. Pak Ustadz ini menghampiri saya, "Loh, kamu di sini, Fei?" "Ya." "Marut timun?" "Iya Pak." Masuklah dia lewat pintu samping. Nah, setelah itu proses pemandiannya, pengangkatan untuk pemandian jenazah, saya di situ dikatakan, "Fei, iya, udah kamu ke depan dulu, ini ruangannya harus kosong karena memandikan." "Oh iya Pak." Saya pindah ke bagian depan, saya masih tetap marut timun, entah itu berapa lama saya lupa ya, proses pemandiannya selesai. Nah, Pak Ustadz ini selesai keluar, ketemu saya di situ. "Fe, udah stop, berhenti. Sekarang kamu pulang, kamu cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa wudhu." Nah, pada saat itu saya, "Oh iya Pak," saya nurut, saya pulang. Pada saat saya sampai di rumah, ibu saya masih di teras, masih duduk gitu nunggu gitu kan. Ibu saya tanya, "Gimana, udah selesai?" "Belum, disuruh pulang sama Pak Ustadz." "Oh yaudah sini sama ibu aja," gitu. Akhirnya dari situ saya menunggu bersama ibu saya, melihat dari kejauhan lah rumah beliau gitu kan. Nah tiba-tiba saya mendengar suara dari rumah beliau itu teriak, "Ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi." Nah itu saya bingung, ada apa ya Bu? Kenapa ya? Nggak tahu, karena saya nggak ada di situ kan. Lalu saya mendengar
Pak Ustadz itu bilang, "Sudah istighfar, ayo zikir, jangan geger," gitu kan. Nah, itu tidak tahu hal apa itu kan. Setelah proses itu selesai, nah mau proses penguburan. Waktu jenazah itu sudah dalam tanduk keranda ya, sudah diangkat, prosesnya itu, istri beliau, oma, anak, beserta cucu, itu mengolongi daripada tanduk, Iya, iya. dikolongin gitu kan. Nah pada saat proses itu, langit tadinya tuh cerah Mas, cerah langit, karena Mhm, kan zuhur, mhm, ya kan, mhm. bada zuhur, itu tiba-tiba gelap, seperti mau hujan besar. Dan mungkin yang membuat aneh itu, ada angin muter antara rumah saya dan rumah beliau, Mhm. itu muter. Itu saya sampai, "Bu, anginnya kenceng banget, Bu." Ibu saya tuh, "Astagfirullah, astagfirullah, kenapa ya kenapa ya?" Tapi saya tidak banyak melihat karena posisi takut juga gitu, angin kencang, "Udah yuk, masuk yuk," gitu kan. "Itu juga mau dikubur," gitu kan. Ibu saya bilang begitu waktu itu. Akhirnya proses penguburan nih selesai kan. Nah pada saat proses penguburan ini kan saya nggak ikut, jadi tidak tahu ya keadaan di sana seperti apa. Nah, ketika sudah selesai, ada Pak Ustadz. Nah sebelum pulang, Pak Ustadz itu sempat mampir ke tempat saya, Ke rumah. ke rumah. Mhm. "Assalamualaikum, Bu, Fei." "Oh iya Pak, Bu, maaf saya nggak masuk di sini aja, karena baju saya kotor nih, masih ada tanah-tanahnya." "Oh iya Pak, Bu, ada yang mau saya bicarain," gitu. "Ada apa Pak?" "Bu, tolong usahain jangan keluar rumah di atas jam 9 selama 40 hari." Heeh. "Hah?" Ibu saya, "Memang kenapa Pak? Ada apa?" "Mohon maaf Bu, saya mewanti-wanti nih, kasihan Ibu sama keluarga di rumah." Jadi pada saat prosesi pemandian jenazah, itu ada kejanggalan. Nah, lalu kejanggalannya saya nggak bisa cerita ya Bu Mhm, ya, mhm. kan nggak boleh. Lalu pada saat proses pengkafanan, itu nggak cukup Bu, kainnya, kurang manjang jenazah itu. Sampai posisinya, Ibu dengar nggak ada yang teriak? "Oh iya Pak, itu kenapa ya Pak?" "Itu jenazahnya gerak Bu, dari lengan sini ke tangan, itu gerak." Makanya ibu-ibunya kabur, bapak-bapak yang kabur Mhm, gitu mhm. kan. "Oh astagfirullah, terus gimana Pak kira-kira? Serem nggak?" "Iya kurang lebih." "Oh ya sudah Pak, makasih infonya." Tidak lama ustadznya izin pulang Mhm. ya kan. Setelah ustadz pamit pulang, saya sempat ngobrol sedikit dengan ibu saya waktu itu. "Bu, ada apaan sih? Kok jam 9 nggak boleh keluar selama 40 hari? Angker banget kayaknya, Mhm, serem mhm. banget." Iya. "Nggak tahu, padahal kan beliau itu kita lihat itu orang baik gitu kan, tidak pernah punya ada masalah gitu. Mhm, mhm. Sebenarnya ada apa sih Bu? Nggak tahu, Ibu percaya nggak?" Nggak tahu, ibu saya juga bingung gitu kan, maksudnya apa gitu kan, fenomena apa nih? Akhirnya ibu saya bilang, "Ya udahlah, dan juga jam 9 itu juga udah malam kok, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar deh," gitu Iya. kan. Sampai akhirnya keesokan malamnya ya, malam 1 sampai malam 7 itu tahlilan kan dimulai kan. Tidak ada penampakan, tidak ada kejadian horor, tetapi yang dirasakan oleh saya maupun keluarga saya tuh, kok seperti sepi ya, apa karena berkabung gitu Mhm, ya mhm. kondisinya, berduka, tetapi kok dingin gitu, dinginnya tuh beda Mas sama Oke. beda kalau hujan kan dingin ya, Iya. tapi kalau ini kok lebih ke kayak kuping kayak budek gitu, Kak, kayak sepi banget gitu kan, terus merinding sedikit gitu, tapi, udahlah ditangkislah gitu, enggak lah udahlah, udah. Nah, malam berikutnya, kurang lebih malam ke-8 ketika tahlilan itu sudah selesai, kurang lebih jam 8 malam itu saya ada di teras. Mhm. Saya dengerin musik, pakai headset, saya dengerin, scroll ya kan.
posisi saya lagi duduk sebelah sana, Mas. Itu kan ada pohon jambu. Dalam hati saya, kok kayak ada yang ngeliatin saya ya gitu kan. Siapa ya? Tapi saya nggak berani buat ngeliat gitu. Terus saya sambil scroll, pot bunga ibu kayaknya 3 deh. Kok ini ada 4 ya? Gitu. Udah lanjut lagi. Sampai musik itu selesai, dalam hati saya, kabur Fe. Saya kabur langsung masuk ke dalam, buka pintu, saya masuk itu jeder, saya tutup pintu. Ibu saya lagi posisi nonton TV, kaget beliau. Apaan sih gitu kan? Kaget tahu gitu. Enggak. Saya langsung buru-buru ke belakang, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, masuk kamar, tidur param gitu kan. Tidur aja deh. Itu apa ya? Udah lupain aja deh, lupain gitu. Tapi saya nggak bisa, Mas Jamal. Nggak bisa saya lupain. Saya nggak bisa tidur sampai pagi. Tapi nggak ada apa-apa Nah, pada jadi saat itu? pada saat itu memori saya tuh ke-replay lagi. Saya ingat semua kejadian pada saat beliau di kamar mandi, pada saat Oma minta tolong, itu kerekam semua. Sampai pagi saya. Tapi memang tidak ada penampakan atau apa-apa. Memori saya itu mereplay lagi kan. Tibalah pagi, kegiatan aktivitas seperti biasa. Malam berikutnya, saya kan pulang kuliah malam. Kebetulan memang jauh tempat kuliah saya. Di situ pada saat saya turun dari ojek, persis di depan rumah, tukang ojeknya bilang, "Mbak, kompleknya sepi banget ya?" Iya Pak. Saya buru-buru bayar sampai ke gerbang. "Makasih ya Pak." "Oh iya Neng." Akhirnya saya buka pintu gerbang, saya buka, mau saya gembok. Nah pada saat saya gembok udah selesai nih, saya iseng kok kayaknya ada apa ya gitu kan. Saya jinjit karena posisi pagarnya itu di fiberglass. Lebih tinggi saya jinjit. Di situ saya ngelihat, Mas, pocong di depan rumah beliau. Wajahnya almarhum. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Wah, saya langsung balik badan, kabur saya masuk pintu garasi, saya buka bruak, saya masuk. Assalamualaikum. Ibu saya sambut saya dari dalam kan. Waalaikumsalam. Ada apa? Enggak. Itu saya masih shock waktu itu di dalam. Ada apa? Enggak. Saya buru-buru ke kamar, naruh tas, saya buru-buru mandi tuh. Sudah selesai mandi, makan malam kan saya, ditemani ibu saya. Waktu itu di ruang makan, saya posisinya masih, itu apa ya? Yang saya lihat apa ya? Akhirnya saya bicara dengan ibu saya ceritakan waktu itu. "Bu, ibu ingat gak waktu kemarin V dengerin musik kan di depan, yang V gabrukin pintu?" "Oh iya, ada apa? Kenapa kamu?" gitu kan. "Ibu di rumah pot kembangnya ada berapa?" 3 ya? Emang kenapa? Enggak, waktu V ngelihat itu 4, tapi bentuknya kok aneh gitu. V nggak berani lihat. Kamu ini ada-ada aja gitu kan. Ngaco kamu. Terus saya sambil makan. Terus saya ngomong, "Bu, tadi pada saat V pulang, turun dari ojek, kunci gerbang, itu V jinjit ngelihat keluar di rumahnya Opa." "Kenapa?" "V ngelihat pocong." Pocong siapa?" "Pocongnya Opa." "Kamu yang benar." "Iya, benar. Kamu belum tidur kali, kamu belum tidur kan?" "Iya, tapi masa iya salah?" Udah sekarang kamu tidur aja deh. Habis makan tuh istirahat tidur, capean kali kamu." Nah, saya tidur sama adik saya waktu itu, karena takut saya gitu kan. Keesokan harinya, kejadiannya dirasakan oleh adik saya. Adik saya ini SMA, kebetulan di sekolahnya ada kegiatan, dan pulang ke rumah saya itu berserta teman-temannya tuh ikut semua main itu malam. Nah pada saat mereka lagi tengah asik ngobrol di teras, ibu saya mengatakan ke adik saya, "Dek, awas jangan lupa jam 9. "Iya Bu," gitu kan adik saya nyaut.
karena keasikan mereka ngobrol sama teman-temannya, lewatlah jam 9 malam itu Mas Jamal. Lewat tuh, ya kan. Itu saya kan posisi di dalam, jadi saya nggak tahu kan. Iya, iya. Nah, tiba-tiba tuh hening Mas Jamal, hening. Kok hening ya? Ini bocil-bocil ngapain di depan gitu kan? Rupanya teman-teman adik saya itu izin pamit pulang, tiba-tiba bubar aja begitu. Ibu saya waktu itu karena tahu tante pulang ya gitu kan, oh iya, ada sama adik saya, bilang ke adik saya, kamu kalau takut beresin bekas-bekas minumnya, cemilannya, udah besok pagi aja. Oh iya, kamu kunci gerbang ya. Iya Bu. Suruh kunci gerbang Nah. ya. Akhirnya pada saat proses adik saya kunci gembok gerbang, itu nggak saya temenin kan, adik saya sendiri, tapi saya dengar itu gubrak gitu bunyi, gubrak. Kenapa nih adik saya gitu kan? Kenapa nih bocah gitu kan? Akhirnya pada saat kami mau tidur, di situ adik saya cerita. Apa ceritanya nih? Nah, nah ceritanya tuh, Din, oh iya, Dek kenapa? Itu teman-temannya kok pada bubar? Nggak tahu, itu kan tiba-tiba izin pamit aja. Terus oh iya teh, waktu adik mau ini loh, mau kunci gerbang kan disuruh ibu. Iya, tahu nggak teh? Aku nggak ngeliat apa-apa sih, tanya. Tapi kayak ada sesuatu yang mendekati aku ke gerbang. Kok kayak ada yang ngedeketin ya, gitu. Akhirnya aku buru-buru kunci penggemboknya buru-buru. Itu kayak itu deket banget teh gitu. Sampai dari ujung kaki sampai ujung kepalaku tuh berasa gede banget. Kabur aku teh. Itu benar gitu kan ngerasain. Ya, kenapa ya teh ya? Gitu kan. Aku kan langsung inget kejadian kemarin. Nggak tahu, aku bilang nggak tahu. Aku cuman gitu, nggak tahu, udah nggak tahu. Nah, tapi Ade posisinya udah tahu cerita Buffett? Belum. Oh, waktu itu cerita sama mama aja tuh kemarin tuh ya. Karena mamaku waktu itu pesan jangan cerita adik kamu karena dia penakut. Iya. Nanti kamu yang susah. Iya. Minta temenin terus. Nah, Oke, lanjut. Akhirnya keesokan harinya ini kejadian lebih parah lagi Mas Jamal. Apa tuh? Nah, jadi ketika itu weekend, saya, adik saya, ibu saya, pergilah kami itu. Waktunya itu pada asar. Nah, nge-mall lah, perempuannya nge-mall gitu kan weekend. Karena keasikan kita di luar, kita nggak ngelihat jam. Pada saat ngelihat jam, itu panik. Waduh, Bu, jam segini Bu, jam segini. Kondisi lokasi kota saya tuh macet banget kan, nggak mungkin. Pasti lebih dari jam 9 Bu. Aduh, gimana nih? Perasaan tadi baru sebentar deh. Ya udah pulang. Pulang tuh. Kami buru-buru ke tempat parkir kan, udah pulang. Sepanjang jalan dari mulai lokasi mall ya sampai menuju kompleks, sampai menuju rumah itu hening di mobil. Diam kami tuh. Musik tetap nyala, tapi kami diam. Saya mikir, waduh, ntar ketemu lagi. Adik saya mikir, ada apa sih? Gitu. Ibu saya juga sama gitu. Ibu saya juga mikirin ucapan daripada ustadz tersebut kan yang sampein ke keluarga saya. Sampai akhirnya ketika masuk komplek, ketika masuk tikungan, nah tikungan rumah saya itu kan nomor 2. Nomor 1 udah lewat, nomor 2. Nah pada saat nomor 2, saya belok. Itu Mas Jamal. Di depan rumah beliau itu ada batang pohon mangga. Itu besar, tingginya 2 meter. Tapi sudah dipangkas habis, atasnya itu dikasih plastik ya. Iya. Nah, kok ada 2 ya? Ada 2. Saya diem dulu tuh waktu belokan itu. Saya nengok adik saya nengok ibu saya lewat ini kan? Iya. Spion. Itu apa ya? Itu saya udah nggak bisa apa-apa gitu. Dek, itu apa Dek? Pas adik saya, astagfirullah, pocong. Jadi pocongnya itu sejajar dengan pohon mangga beliau. Madepnya ke rumah saya.
Wah itu saya megang setir udah gemeteran, ngegas juga udah gemeteran. Ibu saya, ya Allah ini gimana nih pulang? Saya gimana bingung Mas Jamal. Parah itu. Saya otomatis harus ngelewatin pocong itu kan, Iya, biar iya, masuk iya, rumah iya. saya gitu. Adik saya nunduk, ibu saya nunduk. Kalau saya nunduk siapa yang mau nyetir? Iya tuh. Gitu kan. Iya tuh. Akhirnya karena jarak dari belokan itu masih ada lurus sedikit, saya suges hilang, nggak ada, hilang, terus jalan. Itu kondisi berapa? Dut, udah nggak keluar ngegasnya. Akhirnya waktu saya persis mau belok depan gerbang, itu saya nengok, innalillahi, pocongnya wajah almarhum masih ada kapas, tapi nggak berdarah-darah ya, pucat pasi gitu kan. Itu serem banget Mas Jamal. Itu sama Allahu Akbar kabiro. Udah begitu sampai di depan gerbang, itu kondisi adik saya sama ibu saya nunduk tuh. Iya. Cepetan buka gerbang, cepat jadi suruh-suruhan. Saya sama itu nggak mau ini gimana, nggak mau. Saya masih ngeliat, wah masih ada itu, ya Allah. Saya turunin ini kaca tengah, saya kunci spion, saya tutup biar nggak ngeliat kan. Sampai akhirnya adik saya yang turun. Yang turun duluan. Yang buat buka gerbang kan. Oh, yang buat, iya. Nah, buat buka gerbang. Nah, udah begitu, pada saat adik saya buka gerbang, adik saya nengok. Allahu Akbar, ya Allah, pocongnya geser. Jadi pocongnya itu bergeser. Adik saya ngeliat, wah, dibuka pintu gerbang. Kebetulan bapak saya kan libur di rumah lagi nonton TV, beliau kaget kan. Kenapa tuh buru-buru keluar? Di situ saya ngelakson kenceng 3 kali, ten gitu, berharap bapak saya itu keluar gitu. Sampai pada akhirnya gerbang itu kebuka, saya masuk, bapak saya keluar. Itu saya masih gigi 1, rem tangan udah lemes, udah nggak bisa, saya tinggal di mobil. Ada apa sih gini? Udah. Ibu saya lari. Sebelum itu ibu saya mau turun dulu sebenarnya Mas, yang mau turun. Saya juga sempat ngomong, jangan tinggalin Fai di dalam mobil. Kalau tinggalin Fai tabrakin nih ke pintu gerbang satu lagi ada gitu kan, pintu garasi. Itu saking takutnya saya. Sampai pada akhirnya kami sudah masuk ke dalam. Posisi bapak saya kunci gerbang, masuk menanyakan, kenapa sih? Ada apa sih? Bahaya tahu begitu. Mata dulu Pak, tak dulu. Saya minum, ada saya minum. Ibu saya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ngecerna. Itu apa ya? Itu apa, itu beneran nggak almarhum gitu? Iya. Kamu lihat nggak Dek? Lihat. Ibu lihat, pucat mereka, termasuk aku gitu, kok dingin semua. Akhirnya, udah, tidur, istirahat, bersih, mandi, tidur. Nah, saya sama adik saya itu posisinya udah ketakutan. Di kamar adik saya, itu saya udah gak tahu mau ngapain. Al-Quran saya buka buat dibaca juga enggak gitu. Saya sama adik saya udah pelukan gitu kan. Udah kebayang gitu, aduh ya ampun ya Allah, takut gitu. Nah, hari itu selesai, malam itu. Itu yang parah kan. Paginya kami kan sarapan, ibu bapak saya ngobrol lah. Bapak saya nanya kan, Iya. malam kenapa sih? Ada apa? Kok sampai mau nabrakin ke gerbang? Kok sampai kelakson? Ibu saya yang cerita, Pak, iya, sewaktu kami bertiga pulang dari mall, waktu belok Pak, itu di depan, ya, itu pocong Pak, pocong almarhum. Kelamaan di mall kali, jadi capek. Bapak itu kan nggak dengerin gitu, takut juga. Biarin ntar bapak rasain sendiri gitu. Itu pagi itu aktivitas seperti biasa. Malamnya bapak saya kena teror. Nah, karena sudah beberapa minggu dibilang terbiasa juga gimana ya, akhirnya saya udahlah, dalam aja deh gitu, malas keluar kayaknya. Saya sama adik saya main PS di kamar belakang, biar rame aja, biar nggak takut. Ibu sama bapak saya posisi nonton di depan kan, saya ngelihat ada. Jam 9 ibu saya bilang,
jam 9 gitu, jadi kayak alarm gitu. Alarm ya, iya, iya, iya. Jam Alarm keluarga, iya, 9 iya. gitu kan. Ibu saya dari Lucu banget. ruang depan itu jalan menuju ke kamar saya. Akhirnya bapak saya sendirian kan nonton TV. Mm-mm. Itu bosnya saya masih lihat tuh. Oh, bapak saya masih di atas sofa bed, masih santai gitu kan. Nah, nggak lama saya lihat bapak saya udah di lantai. Loh, kok bapak saya di lantai? Apa? Duduknya Oke. gitu kan. Kok di lantai sih? Saya main lagi ya udah. Nggak lama bapak saya ke belakang, lari dia. Hah? Kenapa pak? Kok serem ya? Kata bapak saya. Kok serem ya? Kok ngeri ya? Merinding bapak. Kenapa pak? Ibu saya. Sewaktu bapak nonton, bapak kan lagi asik nonton tuh. Nah pas lagi ganti channel, apa perasaan bapak doang karena denger kalian cerita ya, kesuges. Tapi pas bapak ganti, ada pocong di belakang bapak. Tapi nggak kelihatan mukanya. Saya hah serius? Saya udah mikir, masa pocongnya dalam rumah gitu, serem banget kan. Masuk rumah. Tapi bapak saya nggak pernah bohong ya. Maksudnya nggak pernah takut tuh, dia menghilangkan rasa takut buat keluarganya tuh, yang nggak boleh takut gitu. Tapi itu saya baru ngeliat bapak saya itu takut. Langsung kabur bapak saya ke belakang, nyamperin kita bertiga di belakang. Waktu itu, malam itu. Nah akhirnya pada saat di kamar saya itu, kita jadi berempat cerita. Bapak saya nanya, ada apa sih? Sebenarnya ada apa? Nah itu saya belum ceritakan ke bapak. Ibu saya yang cerita. Pak, begini loh cerita dari Pak Ustadz. Jadi tidak boleh keluar di atas jam 9 Pak, selama 40 hari. Oh, terus kan ibu sama V ini ada apaan sih ya? Ternyata ibu sama V itu yang cerita itu Pak, yang ngeliat pocong itu. V juga cerita pulang kuliah mukanya bentukannya pocong, almarhum Pak. Oh begitu. Oh ya udah, kalau begitu nggak usah keluar malam deh, kurangin aktivitas malam-malam. Kalau mau aktivitas tutup pagi sampai sebelum maghrib, kata bapak saya. Udah, oke Pak. Saat itu selesai. Singkat cerita, besoknya ibu saya seperti biasa lah rutin beli sayur di depan tukang sayur gerobakan. Waktu itu saya belum berangkat kuliah. Pada saat beli sayur, tetangga saya itu bukan cerita ya, nanya karena saya klakson kencang. Klakson kencang, heningnya, sunyinya komplek itu pecah sama kami bertiga. Berisik banget kami itu. Tanya, Bu, kemarin malam kenapa? Kok klakson sampai kenceng, teriak-teriakan gitu. Akhirnya ibu saya cerita seperti ini kejadiannya, ngeliat pocong. Rupanya tetangga saya pun juga sama, Melihat juga. diganggu juga. Itu tetangga persis rumah beliau. Ibu saya, hah serius? Ceritanya gimana? Ceritanya, jadi waktu hari ke-8 itu rumah ada yang ketok-ketok. Pintunya ketok-ketok, jendelanya diketok-ketok. Tolong saya. Itu saya nggak ngeliat apa-apa, tanya. Nah besok malamnya pintu samping saya kebuka. Hah, kok pintu kebuka? Apa lupa kunci ya gitu. Nah waktu tetangga saya itu keluar nengok karena masih di halaman samping ya. Pas nengok di deket pohon, dia punya pohon mangga, ngelihat beliau di situ. Tolong saya, pingsan lah. Oh sempat pingsan kalau tetangga tuh. Tapi tidak ramai, makanya kami tidak tahu kan. Gak ada yang tahu lah. Gak ada yang tahu kenapa pingsannya gitu kan. Tetangga juga ada yang bilang, kayaknya bapak-bapak yang biasa ke musola nggak pernah lewat ya. Sudah berapa lama ini gitu kan. Iya bener. Iya ya. Karena udah fokusnya udah pecah gitu kan. Oh iya ya Pak ini ya. Sebut aja A gitu ya.
Pak ini biasanya suka lewat apa, kok nggak pernah lewat ya? Sampai ada momen itu saya bertemu beliau, saya tanyakan kepada beliau, ke Saking Pak penasaran itu. banget ya. Iya, Heeh. kok gini ya Pak, nggak pernah lewat? Takutnya sakit atau apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh nanya nggak? Boleh. Bapak masih suka ke musola? Masih. Kok Bapak nggak pernah lewat depan rumah? Kenapa lewat sana lebih jauh? To the point tuh. Iya. Karena kan posisi musola itu kan depan Ya. rumah saya, nah sejajar gitu kan, lebih dekat gitu. Oh gini V ceritanya, diceritain lagi, saya dengerin lagi kan. Kenapa Pak? Jadi sewaktu Bapak pulang dari musola, kebetulan sehabis Isya ada kegiatan di musola. Pulangnya tuh udah lewat dari jam 9, V, udah malam gitu kan. Nah waktu Bapak pulang lewat belokan, depan rumah kamu nih, depan rumah beliau. Pas Bapak lewat, hah? Bapak ketemu pocong katanya. Hah? Pocong? Iya. Tapi mukanya muka almarhum. Udah saya diem. Langsung, astagfirullah. Benar. Iya. Nah, Bapak kan kaget, takut. Ya walaupun Bapak ngaji, Bapak sholat, kalau ketemu begituan takut, Fer. Manusiawi Iya. gitu kan. Manusiawi. Oh iya. Ya udah Bapak lewatin aja. Lewatin pocong itu dalam hati Bapak, enggak itu nyerupain aja. Itu nyerupain. Enggak. Sampai pulang. Nah, besok malamnya ketemu lagi. Kedua kali. Jadi Gila. banyak banget yang ditampakin di sini tetangga. Nah, akhirnya setelah 2 kali ketemu itu ada yang nggak wajar nih. Akhirnya Bapak ini lebih memilih jalan memutar jauh daripada ketemu. Iya. Gitu. Nah, kebesokan harinya itu cerita daripada saya sama adik juga. Ngalamin lagi nih. Ngalamin lagi. Itu luar biasa. Tapi sebelumnya itu malam-malam berikutnya gitu ya, saking saya sudah bukan terbiasa ya, selama 40 hari itu sampai saya ini Mas Jamal ada yang kelewat. Setelah malam tahlilan pulang kuliah saya ketemu dengan pocong itu, kalender itu saya sampai coret-coret menunggu malam ke-40. Wih, itu berapa lama? Segitu dampaknya ya? Iya. Oh ini malam kesekian, ini tahlilan malam kesekian, ini yang saya ketemuin malam sekian. Berarti ada malam kesekian lagi loh. Ini gimana nih gitu, kekhawatiran saya saat itu ya. Lalu minggu berikutnya itu kejadian saya sama adik saya itu, saya punya piaraan kelinci. Itu piaraannya belum dikasih makan kata ibu saya. Pas saya ngeliat jam kurang lebih jam 10 lewat 15 malam. Waduh, saya udah nanti dosa loh nggak dikasih makan. Oh iya Bu. Saya keluar kamar, adik saya belum tidur. Woi, temenin gue yuk. Nggak mau, adik saya. Cepetan. Ya udah juga takut kan. Adik saya ngambil senter. Posisi kandang di mana tuh? Di teras depan. Di teras. Di bawah pohon jambu. Pojok tuh ya biasanya. Itu yang ada pohon pot itu. Nah, itu kan. Memang saya ada lampu, cuma sama ayah saya itu nggak nyalain gitu, nyalainnya di gerbangnya aja gitu. Tadi takutnya kelincinya keganggu gitu kan, gubrak terus gitu kan. Nah akhirnya pada saat saya ke depan, ada saya nyanter, saya fokus ke kandang kelinci, senterin dong, gak kelihatan, saya bilang. Senterin, adik saya itu mainin senter, ini sorot ke sana, sorot ke sini, sampai akhirnya dia nyorot ke satu titik Mas Jamal. Diem dia di situ kan. Teh. Saya masih di bawah. Apa sih? Saya bilang, tunggu kenapa? Cepetan. Katanya ngomong begitu. Iya tunggu. Sorotin dong biar cepet. Diiniin, disorotin, diangkat lagi. Nah pas diangkat tuh saya pasti udah bangun kan ngeliat. Saya ngeliat itu nyamping. Pocong itu nyamping. Saya ngeliat lekukan ininya ya. Iya, tangannya itu. Talinya itu posisinya di bawah lampu tiang listrik. Di sana tiang listrik beton ya. Posisinya itu di rumah tetangga sana, miring.
Diperjelas sama adik saya, diperjelas senternya. Dia nengok Mas Jamal ke saya kerjanya. Kesorot langsung sama senter. Apa nggak teriak saya sama adik saya. Astagfirullah. Adik saya potong, dilempar senternya. Pecah itu senternya. Wah, pocong. Astagfirullah. Adik saya lari mau berebutan pintu masuk. Adik saya kepleset, gubrak jatuh. Saya lompatin adik saya masuk. Itu bapak saya lagi nonton TV. Kalau malam tuh hobinya nonton TV Iya, kan. iya. Dia, ada apa sih? Astagfirullah, kenapa sih? Pocong gitu. Pocong almarhum opa gitu. Nah, akhirnya sudah menimbulkan keresahan ya. Adik saya jatuh sampai saking takutnya. Ini ada apa sih? Harus diselesaikan nih. Ditanyakan nih ada apa? Kok seperti ini gitu. Kalau memang beliau itu sosok yang jahat, kita udah tahu lah. Iya, iya. Ataupun memang mati secara tidak wajar, kita sudah ini orangnya baik loh gitu. Di mata kami ya gitu sebagai tetangga gitu kan. Sampai pada akhirnya beberapa hari itu lewat, Pak Ustadz mampir ke rumah. Assalamualaikum, parkir di depan jalan rumah. Waalaikumsalam. Pak, lama banget nggak kesini. Gimana Bu? Ya Allah Pak, ibu saya cerita di situ. Maksudnya ini ya Pak, 9, apa sih namanya jam 9 nggak boleh keluar selama 40 hari itu ini ya Pak. Iya Bu. Iya tapi mau bagaimana kan sudah qadarullahnya memang harus melihat gitu ya. Sebetulnya juga nggak hanya ibu aja, saya juga sama didatangi. Semenjak pemakaman malam-malam berikutnya itu beliau datangi saya. Nah makanya dikatakanlah di situ, tolong titip pesan, tolong sampein. Tapi pesan apa sih nggak tahu di situ. Oh gitu Pak. Ini V sama adiknya tetangga. Itu kamu baru cerita Pak. Diliatin pocong termasuk saya Pak. Waktu pulang itu mukanya almarhum. Ya udah ditanyain aja Bu. Pak Hansip lewat naik sepeda. Wah, Assalamualaikum dari jauh. Waalaikumsalam. Pak kebeneran Pak kesini. Saya mau ngomong kata Hansipnya. Iya Pak, ada apa? Pak, kemarin malam, tapi malam kapan saya lupa. Saya lagi ngeronda Pak, malam naik sepeda. Kring, ting gitu kan. Nah waktu di sepeda itu, lah kok berat sepeda saya ya. Gimana sih ya, kata dia terus pas dia nengok ke belakang, almarhum. Posisinya sepedanya itu ada boncengan, almarhum berdiri di belakangnya. Dia saya ngelihat dari atas, dari bawah sampai ke atas. Tolong saya. Akhirnya saya sakit Pak, 3 hari nggak jaga malam. Akhirnya Pak Ustadz bilang, ini yang lagi saya obrolin sekarang. Saya pengen silaturahmi ke rumah beliau nih. Ya Pak, samperin aja, kata Hansipnya. Pak Ustadz pun dan Hansip ke rumah oma almarhum lah ya. Saya tidak ikut, karena kan tidak punya kepentingan kan. Pada saat di sana saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah pada saat sudah selesai, Pak Ustadz itu mau pulang, itu kan naruh motornya di depan rumah saya. Jadi saya tahu kan, posisi saya masih di teras, nungguin aja. Belum selesai ya? Gitu kan. Apa nih gitu kan. Iya. Horor banget gitu. Pak gimana Pak? Pas sudah selesai, Pak gimana? Nanti ya Bu. Tanya nanti ya. Tanya gitu. Kayak enak ada keluarga. Oh ya Pak, nanti dikabarin lagi ya. Iya. Dari Pak Ustadz nggak dapat info, saya ke Pak Hansip. Pak Hansip, ya, gimana? Ya, ntar malam. Hah, malam? Kan malam saya takut, saya bilang nggak mau. Pagi aja. Ya, nggak enak sama keluarganya. Ya, udah ya. Udah saat itu Pak Ustadz dan Pak Hansipnya pergi. Iya. Itu saya masih sama ibu saya tuh tanya, pesan apa sih? Misteri apa sih? Kok sampai sehoror ini gitu? Benar-benar parah. Tapi di situ tetangga saya mendengar pocongnya itu bilang
minta tolong ya, Mm-mm. tolong sampaikan. Hansip pun juga ngomong tolong sampaikan, tapi kalau ke saya enggak ada tolong apa gitu. Tapi seolah-olah seperti harus ngelihat gitu, Iya, saya iya. harus ngelihat beliau gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya menjelang 40 hari ya Mas Jamal, ada titik terang Mas Jamal. Dari serentetan kejadian itu ada Mm-mm. titik terang. Nah, titik terangnya apa? Pada saat beliau meninggal ya, otomatis barang-barang peninggalan beliau itu kan lungsur ya ke anak-anaknya, HP, Iya, iya. pakaian. Iya. Nah, HP-nya beliau itu dipegang oleh anak yang paling kecil. Oke. Oke, sebut aja itu B lah ya. Iya. Ya, Mbak B gitu ya. Nah, pada saat itu saya waktu itu lagi di rumah sama bapak saya. Tiba-tiba itu ada suara teriakan. Teriakan mama lagi karena saya kan, "Hah, kenapa nih?" Mm-mm. Mm-mm. Bergegas saya ke sana. "Ada apa, Bu? Kenapa, Oma?" "Itu Mbak B pingsan." Nah, karena di rumahnya nggak ada orang ya, bapak saya megang kakinya digeserin, saya bagian atas. "Mbak, bangun, Mbak, bangun." Saya berusaha bangunin tuh, tapi dia megang HP gitu kan. Posisinya memang ada nangisnya juga Mm-mm. gitu. Nah, pada saat bangun, Mbak B ini menceritakan Apa? bahwa ada SMS masuk dari ART-nya. Heeh. Nah, di situ pesannya itu, "Sudah kirim uang belum buat anaknya?" Oh. Nah, itu maksudnya kan bingung ya. Iya, iya, iya. Nah, rupanya flashback, oma opa punya ART. Gadis muda. Ah. Singkat cerita, oma pegiat aktif ya. Senam. Dia sosial aktif pokoknya. Jarang di rumah. Di rumah opa karena pensiunan kan. Beserta ART-nya, anaknya kerja. Nah, ART ini pulang kampung. Alasan pulangnya kan saya pribadi nggak tahu. Iya, iya. Tetangga. Oma pun juga nggak tahu pulangnya tuh karena apa gitu. Tiba-tiba pulang aja. Nah, ternyata opa ini memiliki anak dari ART. ART itu. Itu langsung diceritain saat itu juga tuh? Iya, itu. Iya. Saya langsung. Pas anaknya itu bangun tuh, Mbak B itu bangun. Oh. Karena kan di situ nggak ada orang, itu udah saya Iya, digitu-gituin. iya. Sedihnya ke saya, iya gitu kan. Saya kaget, tapi saya lebih bukan kaget karena istilahnya itu dengan ART-nya ya. Mm-mm. Maksudnya, sampai jadi pocong tuh begini ya, saya bilang. Terus lega juga sih, leganya tuh jadi nggak dihantui juga gitu, nggak dihantui. Pesannya tuh sudah tersampaikan bahwa di situ opa punya anak dari ART ini. Ini SMS-nya, dia miss call-in terus. Akhirnya B telepon. B tahu suaranya ini, ART-nya. "Loh, kok kamu?" Dia nanya, "Loh, kok kamu?" B-nya bilang kan, "Opa udah meninggal." Barulah itu ART-nya itu bilang kalau itu Oh. iya Wah, punya gile. anak gitu. Makanya itu pesannya beliau mungkin pesannya Itu ya mungkin, iya, Aku iya. udah meninggal, nih aku punya anak. Tolong diurusi, dikirimi tiap bulan. Wah, Gitu. plot twist sama ART ya. Ya kan? Dan baru tahu itu juga. Iya, itu menjelang 40 hari itu. Oke. Terus habis itu gimana tuh keadaan tuh? Nah, pada malam itu setelah itu terbongkar ya, itu ada Apa ini? sosok beliau di Hah? depan rumah. Jadi saya itu ke depan rumah, bukan ke depan rumah, ke kamar depan, jendela. Jadi jendela itu kan ke jalan. Jadi saya bisa melihat posisi rumah saya lebih tinggi daripada beliau. Jadi saya jujur ngelihat ada. Jadi kayak udah kayak alarm aja, saya pengen lihat, oh ada, berarti nggak usah gitu. Jadi kalau saya mau keluar rumah tuh saya ngeliat, ada apa enggak ya? Oh ada. Gitu Mas Jamal saking ini. Tetangga pun juga ngeliat dari ada Mas, berdiri. Sampai juga pernah ada satu momen saya merasakan, ini ada ketinggalannya ceritanya. Saya waktu itu beli skuteng, malam hari, weekend juga.
karena kondisi komplek itu sepi, kedengaran ting 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 ting-nya. Saya ngambil mangkok, ngambil uang, beli gitu. Baru saya sampai depan pintu depan, saya mau buka, ting 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 ting, lari cepet banget. Hah, kenapa itu tukang sekutang gitu kan? Setelah itu beberapa hari kemudian, saya tahu, Kang, kemarin saya mau beli sekutang kenapa lari? Saya ngeliat pocong Neng di depan rumah Neng. Makanya saya lari. Saya mau beli loh, nggak jadi waktu itu. Itu pun juga pada saat saya belinya tuh abangnya celinguk, takut gitu. Sepi, benar-benar sepi komplek itu. Oke. Pada saat udah menjelang 40 hari dan juga sudah tahu ya jawabannya ya. Itu Mbak Fei pun tadi sempat ngelihat gitu ya, ngintip gitu ya, ngelihat masih ada apa enggak. Itu udah nggak ada rasa takut ya? Takut pasti. Oh, takut masih. Takut Cuman pasti. sudah kayak hampir terbiasa gitu. Terbiasa. Oh, oke. Jadi lebih baik saya di dalam aja deh daripada saya harus berhadapan. Jadi kuliah itu ngambilnya jam-jamnya yang sekiranya pulangnya lebih awal aja deh. Sampai pulang kuliah pun bapak saya yang jemput. Takut saya saking. Karena gimana ya, seram gitu. Seramnya tuh parah banget sih. Pocongnya itu pasti di depan rumah beliau aja tuh? Di dalam, jadi di kaca nako. Di kaca nako itu beliau berdiri. Di depan rumahnya juga. Pindah-pindah juga ya? Terus juga fenomena ini juga dirasakan juga oleh keluarganya. Dan ternyata keluarganya ini tiap malam didatangi oleh beliau. Bentuknya pocong juga, anak-anaknya. Tolong sampaikan. Nah itu anak-anaknya juga sempat, ada apaan sih kok opa jadi begini? Menanyakan tolong sampaikan tuh kenapa gitu. Ternyata terjawab seperti itu. Setelah 40 hari itu yang dirasakan oleh saya dan keluarga itu trauma ya pasti kan. Tetangga pun juga trauma. Tetapi untuk maksudnya ngelihat bentuk seramnya atau horornya itu lama-lama berangsur hilang. Seperti kayak panas tuh lama-lama reda hawanya itu kayak udah ada hawa manusianya gitu. Dan lama-lama tuh nggak ada teror lagi, sudah berhenti. Berarti hilang begitu aja ya? Hilang. Tanpa disadari gitu ya? Hampir tanpa disadari lah. Iya, tanpa disadari ya. Hilang. Karena juga memang dari saya sama ibu, coba yuk keluar jam 9 lewat, pulang dari jam 9 lewat, ada nggak? Jadi kayak kita tantangin gitu, ada nggak? Saya bilang, kalau ada gimana bu? Iya tuh, ya nggak usah pulang, kata ibu sih, lanjutnya bablas lagi ke rumah tante aja yang nginep. Oh ya udah, ternyata nggak ada. Akhirnya dari satu kejadian, oh nggak ada nih, besoknya, oh nggak ada nih, mulai agak berani kan saya, udah santai. Tapi kadang memang sometimes ada, perasaan lagi duduk, kok iseng ya. Jadi fenomenanya gini, kalau dia mau datang nih, angin berhenti. Ini kuping kayak nging gitu. Ih, ngeri amat. Terus kayak nggak ada suara omongan apa-apa gitu, orang ngobrol budek gitu kayaknya. Terus nggak ada bau. Biasanya kalau pocong itu kan bau ya, identik bau bangke. Itu enggak. Tiba-tiba twing ada gitu. Dia. Itu. Pocong opa. Opa. Oke. Nah, masih penasaran nih sama teman-teman adeknya nih. Oh iya. Sempet nanya gak kenapa itu malam itu tuh pada kabur? Malamnya pada main, besoknya mereka kegiatan di sekolah lagi. Waktu saya ketemu sama adik saya itu, saya nanya, Dek, kemarin teman-temannya kenapa langsung pulang? Gak ada suara apa-apa. Teteh tahu nggak kenapa? Itu kan lagi pada di teras deh sebelah sini. Nah temennya aku tuh sebelah ada yang ke jalan ke sana. Ini terima telepon. Pada saat dia nengok, pocong teh. Dia ngeliat di mana? Pohon mangga sampingnya. Terus ya kan Dina takut kan? Hah? Pocong gitu. Aku balik ya,
pocong gitu deh, cuman pocong-pocong aja katanya gitu. Di mana? Itu di samping pohon mangga. Akhirnya karena waktu itu yang bawa mobil kebetulan dia yang ngelihat, gue mau pulang, yang lain pada ikut pulang semua. Jadi hanya satu yang melihat, yang lainnya tuh mungkin nggak ngeh kali ya. Iya. Dia waktu telepon itu posisinya gerbang di baliknya dia. Waktu dia nengok baru ngeliat Iya. pocong. Temennya ya ikut-ikutan aja lah ya, kabur kali ya mungkin ya. Takut nggak ada tumpangan Takut, iya, juga takut ya. kan. Oh iya benar. Takut nggak ada tumpangan. Oh, oke, kalau untuk Pak Ustadz dan juga Pak Hansip tuh, akhirnya jadi cerita gak? Dan ceritanya kayak gimana versi mereka? Kalau untuk Pak Ustadz itu belum sempat cerita. Tapi untuk versinya Pak Hansip, paginya saya langsung ke pos karena penasaran saya. Saya ke pos, Pak Hansip, gimana kemarin obrolannya? Oh iya, nggak enak lah kemarin dari keluarganya juga katanya. Tahu nggak? Anak-anaknya pada didatengin, bentukannya pocong katanya. Hah? Kirain kita doang gitu kan? Serius? Iya. Tapi anak-anaknya bilang, opanya nih, bapaknya nih dari jendela kaca nako adanya. Lah, saya gini, lah pocongnya emang sering berdiri di samping kaca nako itu di kamar, di situ saya suka ngeliat. Hah, jangan-jangan? Jadi saya cuma nerka-nerka aja. Serius Pak? Iya, orang anaknya ngomong sendiri kok katanya. Opa datang tiap malam, tapi bentukannya pocong katanya. Terus bilang, titip sampein. Sepatah dua kata aja tuh ya. Iya. Nah kalau lengkap mungkin udah selesai. Itu kan jadinya misteri. Setelah dari Pak Hansip itu ngomong, saya pulang. Ibu saya nungguin tuh, karena sebelum pergi saya pamit kan. Pas sampai di rumah, saya ketemu ibu saya. Bu, saya udah ngomong loh sama Pak Hansip. Oh iya gimana kabarnya? Bu, ternyata anak-anaknya Opa semua keluarganya pada didatengin Bu sama Opa. Bentukannya sama Bu, pocong. Serius? Ya Allah, pesan apa sih? Maksudnya kok sampai separah ini loh, sampai seserem ini loh. Nggak tahu. Nah, pada saat itu udah tuh rasa penasaran saya, walaupun sebelumnya belum terjawab ya, tapi dari pihak keluarganya pun juga sama. Takutkannya kok cuma tetangga aja nih yang diganggu, ternyata rupanya keluarga mereka pun juga sama. Tanda tanya juga gitu. Wow. Terus Mbak Fe di sana, di komplek itu setelah banyak kejadian kayak gitu, sempet ada pengajian khusus gitu gak sih? Kalau untuk pengajian khusus sih nggak ada ya kejadian seperti itu. Tapi hanya dari personal aja sih, ya udahlah kita masing-masing doain aja gitu kan. Secara personal kita dengan Opa itu, beliau orang baik. Karena saya sedari kecil itu sudah bertetangga dengan beliau, sudah belasan tahun. Bagi saya itu beliau tuh orang baik. Jangan lihat sisi jeleknya lah gitu. Betul. Tetangga yang lain nih, selain keluarga Mbak Fe, sebenarnya juga udah dikasih tahu sama Pak Ustadz untuk nggak keluar jam 9 malam? Enggak. Oh nggak ada yang tahu? Itu saya nanya Pak Ustadz itu kurang lebih sudah lama Mas Jamal. Jadi saya orangnya random kadang. Pak, saya pengen nanya deh. Ya. Ingat nggak yang waktu kejadian? Nggak boleh, saya sama ibu sama adik saya nggak boleh keluar di atas jam 9. 40 hari loh. Ya, tanya saya ingat. Itu posisi lebaran saya lagi mampir gitu kan. Bapak ada ngasih tahu yang lain nggak? Ke rumah A, B gitu? Enggak. Kenapa? Karena udah ada ikatan ya. Saya dengan Pak Ustadz, keluarganya Pak Ustadz, hubungan baik ya. Silaturahmi baik. Jadi kasihan juga tetangga depan banget gitu kan. Kalau nggak diwanti-wanti, takutnya nggak kuat gitu kan. Mengganggu juga, paling nggak kalau udah dikasih tahu itu pilihan. Kalau kamu mau keluar silakan, pasti ngelihat gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Oh gitu Pak. Kirain ke Hansip bilang, ke keluarga yang lain bilang enggak, tanya cuman kesini doang kok bilangnya gitu. Tapi bersyukurnya sudah tidak ada lagi ya. Enggak Dan ada. semoga almarhum Opa juga sudah tenang ya. Iya.
Mbak Fe, sebelum ditutup boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kejadian yang dialami sama Mbak Fe sendiri? Buat yang lain, termasuk buat saya juga, kalau ada satu peristiwa atau rahasia itu dibicarain ke orang lain, minimal tuh harus ada yang tahu gitu. Jangan sampai Betul, terbawa sampai mati. betul. Jangan sampai tahu-tahu ada, lah ini siapa ini, cewek siapa ini? Iya, dan Datang-datang minta tanggung jawab. nah itu tidak menyusahkan keluarga saja kan, tetangga yang lain Tetangga juga. mungkin datang itu iya. karena minta tolong, Iya. bukan untuk mengganggu. Tapi bagi kita kan tiap hari selalu uji nyali gitu kan. Iya. Dampaknya Gitu. ternyata ya lumayan sebesar itu ya. Psikologis kita kena, tadi takut kayak ngelihat yang bentuk ada kunciran sedikit, takut. Benar, Gitu. Oke guys, itu ya pesannya ya, sangat-sangat penting. Jadi kalau kalian ada rahasia, tolong jangan rahasia-rahasia banget. Minimal ada satu keluarga yang tahu gitu, satu anggota keluarga yang tahu. Ya. Itu ya. Ini agak susah kalau ada. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lendar Malam dan Mbak Fe izin pamit. Bye.